Tidak ada raja yang pernah berkuasa di Tatar Sunda yang lebih populer dari Siliwangi. Apa sebabnya Siliwangi begitu populer dan legendaris? Konon karena kesaktiannya tidak ada yang menandingi di seluruh tanah Pasundan. Hal ini menyebabkan selama pemerintahannya tidak ada peperangan yang berarti terjadi di Tatar Sunda. Sebab semua musuh Siliwangi gentar ketakutan berhadapan dengan dirinya. Selain ditakuti oleh musuh-musuhnya, Siliwangi juga dicintai oleh rakyatnya. Sebabnya Siliwangi memerintah dengan adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman, tentram, dan sejahtera. Tentang pemerintahan Siliwangi yang adil dan bijaksana, juga rakyatnya yang hidup aman, tentram, dan sejahtera dilaporkan oleh penjelajah Portugis dalam bukunya Summa Orientalis. Kita akan membuka semua rahasia Siliwangi terkait kesaktiannya, juga terkait kitab yang menjadi tuntunannya dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga tentang perempuan-perempuan yang menjadi istrinya, yang konon jumlahnya mencapai ratusan orang. Maksudnya sekitar 150-an. 150 istri. Banyak juga ya. Tapi benarkah itu? Kita akan membahasnya, bagaimana kisah asmara Siliwangi, siapa istri-istrinya, anak-anaknya, agamanya, dan kisah akhir hayatnya. Benarkah Siliwangi tidak mati, melainkan moksa dan menjelma menjadi seekor harimau gaib? Benarkah istri Siliwangi mencapai 150 orang? Benarkah Siliwangi mualaf dan meninggal sebagai seorang muslim? Simak video ini sampai selesai. Siliwangi bukan nama sebenarnya, bukan juga gelar, melainkan julukan yang diberikan oleh rakyat Pasundan kepada rajanya yang bernama asli Jayadewata. Jayadewata adalah raja kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali bergelar Prabu Dewata Prana. Ia mewarisi tahta Galuh dari ayahnya, Prabu Niskala Dewa. Prabu Niskala Dewa adalah anak Prabu Niskala Wastu Kencana. Sedangkan Prabu Niskala Wastu Kencana adalah anak Prabu Linggabuana alias Prabu Wangi. Jadi Jayadewata adalah cicit Prabu Wangi. Ketika Jayadewata dinobatkan menjadi raja kerajaan Galuh, pamannya yaitu Prabu Susu Tunggal memerintah di kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan. Kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh adalah dua kerajaan besar yang ada di Tatar Sunda yang melanjutkan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Untuk memperkokoh tahtanya, Jayadewata menikahi Ambetkasih, anak Ki Gede Ing Sindangkasih. Ayah Ambetkasih, Ki Gede Ing Sindangkasih, adalah anak Bunisora. Bunisora adalah adik Prabu Linggabuana. Bunisora inilah yang memerintah Sunda dan Galuh ketika Linggabuana gugur dalam pertempuran di Bubat. Sebab ketika itu Niskala Wastu Kencana, anak Linggabuana, masih kecil dan sedang menggembleng dirinya dengan berguru pada Resi Susuk Lampung di Sumatera. Bunisora kemudian menyerahkan tahta Galuh kepada Niskala Wastu Kencana ketika putra Linggabuana itu kembali dari Lampung. Jadi secara silsilah Jayadewata menikahi bibinya, sebab Ambetkasih adalah cucu Bunisora, sedangkan Jayadewata adalah cicit Linggabuana. Linggabuana dan Bunisora kakak beradik. Perkawinan Jayadewata dengan Ambetkasih adalah perkawinan politik, sebab Jayadewata tidak menginginkan Sindangkasih berkembang menjadi kerajaan yang besar dan berpotensi menjadi pesaing Galuh. Dengan perkawinan ini, Sindangkasih atau Majalengka saat ini menjadi tunduk sepenuhnya pada Galuh di Kawali atau Ciamis saat ini. Dalam naskah Carita Ratu Pakuan tergambar bahwa Jayadewata
menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Tatar Sunda bukan dengan peperangan, tetapi dengan perkawinan. Naskah yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad 16 itu memuat nama-nama istri Jayadewata yang jumlahnya mencapai 56 orang. Semuanya adalah putri raja-raja bawahan atau penguasa wilayah sekelas bupati dan tumenggung. Bahkan di antara istri-istri Jayadewata itu ada yang berasal dari Bali dan Campa. Apakah artinya Bali dan Campa menjadi bawahan Jayadewata? Tentu saja tidak. Tetapi dengan perkawinan itu dapat dipastikan ada persekutuan yang diikat dengan tali perkawinan. Sayangnya, naskah Carita Ratu Pakuan tidak menyebutkan dari istri Jayadewata yang sebanyak itu, istri mana yang menjadi permaisuri. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa semua istri Siliwangi diperlakukan sebagai permaisuri. Tetapi kita akan tahu dari sumber yang lain, istri yang dijadikan permaisuri adalah Kentring Manik Mayang Sunda, putri Raja Sunda di Pakuan atau Bogor saat ini. Jumlah istri Jayadewata yang disebutkan dalam Carita Ratu Pakuan memang cukup fantastis, 56 orang. Tetapi ternyata jumlah itu belum seluruhnya. Penulis Carita Ratu Pakuan yang berasal dari abad ke-15 mempunyai rentang waktu 1 abad dari masa hidup Jayadewata. Ada nama-nama istri Jayadewata yang terlupakan, tidak tertulis. Jika semua nama istri Jayadewata dikumpulkan dari semua naskah kuno yang mengisahkan tentang riwayat raja ini, jumlah nama perempuan yang diperistrinya bisa mencapai 150-an. Istri-istri itu didapatkan Jayadewata setiap kali ia mengunjungi wilayah-wilayah kekuasaannya. Ia memperistri anak perempuan penguasa wilayah itu agar hubungan antara wilayah itu dengan kerajaan menjadi erat. Konon keturunan yang diperoleh dari istri-istrinya itu kemudian yang akan menjadi penguasa di daerah asal ibunya masing-masing. Strategi ini sangat efektif, yang membuat Galuh tumbuh menjadi sangat kuat karena didukung oleh loyalitas penguasa-penguasa wilayah, baik bupati, demung maupun raja-raja bawahan yang terikat hubungan kekerabatan dengan Jayadewata. Kalau istrinya saja sebanyak itu, keturunannya pun tentu sangat banyak. Jejak syiar Islam di Tatar Sunda sudah dirintis sejak abad ke-14. Namun pengaruh Islam tidak berhasil masuk ke wilayah kerajaan Galuh. Meskipun gagal untuk menembus Galuh, Islam mulai tumbuh di daerah pesisir, yaitu di Japura, Singapura, dan Muara Jati. Muara Jati pada saat itu adalah pelabuhan besar. Pada abad ke-15, komunitas muslim pribumi mulai tumbuh dan cukup berpengaruh di daerah pesisir. Penguasa Muara Jati yang sekaligus syah bandar pelabuhan di tempat itu, yaitu Ki Gedeng Tapa, telah memeluk Islam. Muara Jati adalah daerah yang paling strategis baik dari sisi perdagangan maupun politik luar negeri, sebab Muara Jati merupakan kota pelabuhan yang menghubungkan tanah Pasundan dengan dunia luar. Tidak sulit bagi Ki Gedeng Tapa mengupayakan datangnya ulama dari luar negeri untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan, sebab pelabuhan Muara Jati disinggahi para pedagang dari negeri-negeri yang jauh. Atas undangan Ki Gedeng Tapa, datanglah Syekh Hasanuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro dari Campa, pendarat di Muara Jati. Syekh Kuro mulai berdakwah di daerah pesisir, tetapi tidak berhasil menembus Galuh untuk berdakwah di kalangan istana. Ia kemudian meninggalkan tanah Pasundan pergi ke Malaka. Di Malaka, Syekh Kuro menyusun strategi untuk melakukan islamisasi tanah Pasundan. Syekh Kuro melakukan kontak dengan Laksamana Cheng-ho. Laksamana Cheng-ho akhirnya menyambangi Pulau Jawa, pertama-tama mendarat di Semarang. Dari Semarang, armada Cheng-ho dibagi dua, sebagian menuju ke timur ke Majapahit dan sebagian menuju ke barat ke tanah Pasundan. Berlabuhlah armada Cheng-ho di pelabuhan Muara Jati di bawah pimpinan Wah Heping. Sedangkan Cheng-ho memimpin armada yang ke timur ke Majapahit.
Bersama armada pimpinan Waheping, ikut serta Syekh Datuk Kahfi yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Syekh Nurjati berasal dari Malaka. Syekh Nurjati bersama armada pimpinan Waheping diterima oleh Ki Gedeng Tapa. Waheping menghadiahi Ki Gedeng Tapa dengan membangun sebuah mercusuar di pelabuhan Muara Jati. Kedatangan armada laut Cina yang membawa Syekh Nurjati dengan membangun mercusuar yang tinggi dan megah di Muara Jati seakan-akan memberi pesan kepada para penguasa di tanah Pasundan bahwa syiar Islam di tempat itu di-backup oleh kekuatan militer yang kuat. Siapapun yang mencoba mempersulit dakwah Syekh Nurjati, kekuatan militer yang kuat itu bisa sewaktu-waktu datang untuk memerangi mereka. Syekh Nurjati diberi kawasan yang bernama Amparan Jati oleh Ki Gedeng Tapa. Di tempat itu, Syekh Nurjati mendirikan pesantren. Ki Gedeng Tapa mempunyai seorang putri yang amat cantik bernama Subang Larang. Subang Larang dulunya berguru kepada Syekh Kuro. Kemudian setelah datang Syekh Nurjati, ia menjadi salah satu murid pertama di pesantren Amparan Jati. Syiar Syekh Nurjati berkembang pesat. Bukan hanya di Muara Jati dan Amparan Jati, tetapi juga menyebar ke wilayah-wilayah lain, termasuk juga di Japura dan Singapura. Japura adalah sebuah kerajaan kecil yang diperintah oleh seorang raja bernama Amuk Marukul. Amuk Marukul adalah anak Prabu Susuk Tunggal, paman Jayadewata yang menjadi raja kerajaan Sunda. Islam berkembang sangat pesat di wilayah pesisir, tetapi sulit masuk ke wilayah pedalaman di pusat-pusat kekuasaan Sunda dan Galuh. Islam tumbuh menjadi kekuatan yang tidak dapat disepelekan. Memusuhi Islam akan mendatangkan kesulitan yang besar, maka jalan yang terbaik adalah merangkulnya. Tampaknya strategi itu yang dipakai oleh Jayadewata. Jayadewata kemudian menikahi putri Raja Sumedang yang telah memeluk Islam, Prabu Kusuma Dinata, atau yang lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri. Putri Sumedang itu bernama Ratu Stri Raja Mantri. Keturunan dari perkawinan Siliwangi dengan putri dari Sumedang itu kelak mendirikan kerajaan Sumedang Larang, yaitu Prabu Gesan Ulun. Kecantikan Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, penguasa Muara Jati, tersohor di seluruh tanah Pasundan. Banyak bangsawan maupun raja-raja kecil yang ingin memperistrinya, tetapi tidak ada satupun yang sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh Ki Gedeng Tapa, yaitu memeluk Islam. Akhirnya Ki Gedeng Tapa menggelar sayembara kepada para bangsawan dan raja-raja untuk adu kesaktian. Pemenangnya akan berhak menikahi Subang Larang. Jayadewata ikut dalam sayembara itu. Ia menyamar sebagai seorang pangeran dengan nama Raden Pamanah Rasa. Dari para kesatria yang bertanding, akhirnya tinggal menyisakan 2 kesatria yang tampil di babak final, yaitu Amuk Marukul dan Pamanah Rasa. Selama pertarungan, akhirnya Amuk Marukul sadar bahwa lawannya yang bernama Pamanah Rasa tidak lain adalah sepupunya, Jayadewata, Raja Galuh. Pertarungan itu dimenangkan oleh Jayadewata. Jayadewata lah yang berhak menikahi Subang Larang. Strategi Ki Gedeng Tapa ternyata sangat jitu. Subang Larang dinikahi raja paling kuat di seluruh tanah Pasundan. Dengan masuknya Subang Larang ke dalam lingkungan Istana Galuh sebagai istri raja, syiar Islam akan lebih mudah untuk masuk di lingkungan istana. Juga dari perkawinan itu akan lahir pangeran-pangeran yang beragama Islam. Ki Gedeng Tapa minta kepada Jayadewata agar Subang Larang tetap diperbolehkan memeluk Islam dan anak-anak yang dilahirkannya kelak diizinkan untuk memeluk Islam. Dan juga upacara perkawinan dilakukan dengan cara Islam. Jayadewata memenuhi permintaan Ki Gedeng Tapa. Pada saat ijab kabul itulah Jayadewata mengucapkan syahadat yang otomatis menjadi seorang mu'alaf. Mengetahui bahwa putranya yaitu Amuk Marukul bersaing dengan Jayadewata dalam memperebutkan Subang Larang, Prabu Susuk Tunggal mengkhawatirkan persaingan itu akan berkembang menjadi dendam dan permusuhan yang berkepanjangan. Prabu Susuk Tunggal kemudian menikahkan putrinya yaitu Dewi Kentring Manik
Mayang Sunda dengan Jayadewata. Setelah perkawinan Jayadewata dengan Kentring Manik, Prabu Susuk Tunggal turun tahta dan menjalani masa tuanya sebagai pandita. Tahta Sunda diserahkan kepada menantunya Jayadewata. Jayadewata kemudian dinobatkan menjadi Raja Sunda dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi Jayadewata 2 kali dinobatkan menjadi raja. Yang pertama dinobatkan menjadi Raja Galuh menggantikan ayahnya Prabu Dewa Niskala. Dan yang kedua dinobatkan sebagai Raja Sunda menggantikan paman sekaligus mertuanya Prabu Susuk Tunggal. Keterangan tentang ini terdapat dalam prasasti batu tulis yang dibuat tahun 1533 Masehi oleh Surawisesa, putra Jayadewata dengan Kentring Manik. Meski Jayadewata adalah seorang Raja Galuh di Kawali, kemudian menguasai tahta Sunda di Pakuan, tetapi karena penguasaan itu tidak diperoleh melalui penaklukan, maka sesungguhnya kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh tetap sejajar. Karena itu, kerajaannya disebut juga Pakuan Pajajaran. Artinya, Pakuan meskipun dikuasai oleh Raja Galuh, tetapi tetap sejajar, bukan ditaklukkan Galuh. Dikuasainya tahta Sunda dan tahta Galuh oleh Jayadewata, berarti Jayadewata menjadi raja bagi seluruh tanah Pasundan. Sebab kerajaan-kerajaan kecil lainnya, jika bukan bawahan kerajaan Sunda, adalah bawahan kerajaan Galuh. Setelah dinobatkan menjadi Raja Pakuan, Jayadewata memboyong seluruh istri, keluarga, dan para abdinya dari Kawali ke Pakuan. Pada peristiwa berpindahnya Jayadewata dari Kawali ke Pakuan inilah rakyat teringat pada Prabu Wangi. Maka rakyat menjuluki Jayadewata dengan Siliwangi. Ingatan kolektif masyarakat Sunda seperti terekam dalam Carita Parahyangan menyebutkan bahwa kejayaan tanah Pasundan terjadi pada masa Siliwangi ini. Penjelajah Portugis Tome Pires dalam bukunya Summa Orientalis mencatat bahwa pada masa itu di tanah Pasundan makmur, aman, dan sejahtera. Rumah-rumah penduduk sudah sangat bagus, terbuat dari kayu yang kuat, beratapkan daun nipah. Istana raja sangat besar dan megah, memiliki 330 tiang kayu yang berukuran sebesar peti anggur dengan ukiran yang sangat indah. Sang raja memerintah dengan sangat adil dan bijaksana. Siliwangi memberlakukan kitab Siksa Kandang Karesian sebagai pedoman moral dan perilaku bagi rakyat Pajajaran. Kitab ini sebenarnya adalah pedoman perilaku orang untuk menjadi seorang resi. Tetapi Siliwangi menerapkannya untuk seluruh rakyatnya agar hidup tentram dan damai. Kitab ini sering dibacakan dan rakyat mendengarkan, sehingga untuk mengetahui isinya tidak perlu harus bisa membaca. Ajaran-ajaran dalam Siksa Kandang Karesian merupakan penerapan ajaran-ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan kitab ini bagi seluruh rakyat Pajajaran juga dimaksudkan untuk membendung pengaruh Islam yang telah mengepung Pajajaran. Hal ini membuktikan bahwa sekalipun Siliwangi telah mengucapkan syahadat ketika menikahi Subang Larang, tetapi ia tetap memegang teguh ajaran Hindu. Sekuat apapun Siliwangi membentengi rakyatnya dari pengaruh Islam, tetapi Islam telah masuk ke dalam istana dibawa oleh istri-istrinya, Subang Larang dan Ratu Stri Raja Mantri. Dari perkawinan dengan Subang Larang, Siliwangi mempunyai anak, Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan Pangeran Raja Sanggara alias Kian Santang. Sementara dari perkawinan dengan Kentring Manik Mayang Sunda, Siliwangi mempunyai anak Pangeran Surawisesa yang menjadi putra mahkota dan Pangeran Sang Surasowan yang menjadi adipati di Banten. Tentu anak Siliwangi bukan hanya 5 orang ini, ada banyak lagi. Tetapi dari keturunan Subang Larang dan keturunan Kentring Manik inilah kelak yang mewarnai babak baru Pajajaran. Pangeran Walang Sungsang, putra pertama Subang Larang, mendapat warisan wilayah kekuasaan dari kakeknya Ki Gedeng Tapa di Muara Jati.
Didukung oleh Syekh Nurjati dari Amparan Jati, Walang Sungsang mendirikan Mandala Caruban atau Cirebon yang menguasai pelabuhan Muara Jati dan daerah di sekitarnya dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Sementara itu, Nyi Mas Rara Santang, anak kedua Subang Larang, menikah dengan seorang ulama dari Campa dan meninggalkan tanah Pasundan. Sumber lain mengatakan Rara Santang menikah dengan raja di Mesir. Kisah tentang anak-anak Subang Larang ini akan admin bahas secara gamblang pada kesempatan lain. Singkat cerita, Rara Santang memiliki anak yang bernama Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayatullah kemudian kembali ke Pasundan, menemui pamannya, Pangeran Walang Sungsang. Walang Sungsang menyerahkan Cirebon kepada Sarif Hidayatullah. Ketika Syekh Nurjati meninggal, Sarif Hidayatullah ditunjuk oleh Dewan Wali Songo untuk menggantikan Syekh Nurjati menjadi bagian dari Wali Songo dengan julukan Sunan Gunung Jati. Pada masa Walang Sungsang, Cirebon masih tunduk pada Pakuan. Tetapi ketika Cirebon dipegang oleh Sarif Hidayatullah, Cirebon mulai membangkang dengan tidak bersedia membayar pajak kepada Siliwangi. Cirebon lebih tunduk kepada Demak daripada kepada Pakuan. Untuk mengantisipasi serangan Pakuan, Sarif Hidayatullah memperkuat pertahanan dengan mendatangkan Angkatan Laut Demak. Pasukan Demak di Cirebon dipimpin langsung oleh Pangeran Sabranglor atau Pati Unus. Ketika Siliwangi mengutus sejumlah pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya, dengan sangat mudah ditaklukkan oleh Cirebon. Setelah mengetahui bahwa Cirebon didukung oleh Angkatan Laut Demak, Siliwangi kemudian mencari dukungan Portugis. Ketika itu, Portugis baru saja mengalahkan Malaka dan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dunia. Siliwangi mengutus putra mahkota, Pangeran Surawisesa, ke Malaka untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis dalam bidang perdagangan dan pertahanan. Perjanjian itu diabadikan dalam prasasti yang disebut Prasasti Padrau Sunda Kelapa. Dalam prasasti itu, Kerajaan Sunda atau Pakuan akan memberikan wilayah Muara Ciliwung di Sunda Kelapa menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal Portugis dan untuk dibangun benteng pertahanan di tempat itu. Pada saat yang sama, Siliwangi mengutus Raja Sanggara, putra bungsu dengan Subang Larang untuk memberi teguran kepada Cirebon. Setiba di Cirebon, Raja Sanggara justru memeluk Islam dan berpihak kepada kakaknya Walang Sungsang dan keponakannya Sarif Hidayatullah. Raja Sanggara inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Rakrean Sancang atau Kian Santang. Siliwangi amat terpukul dengan pembelotan Raja Sanggara. Ia berencana untuk melakukan penyerangan besar-besaran ke Cirebon, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya itu, sebab Tumenggung Jagabaya menasihatinya bahwa tidak baik berperang melawan darah dagingnya sendiri. Siliwangi kemudian mengundurkan diri sebagai raja. Ia menobatkan Surawisesa menjadi penggantinya. Siliwangi meninggalkan istana dan mulai mengembara. Tetapi kemanapun ia pergi, rakyat banyak mengikutinya. Akhirnya, ia menyuruh pulang mereka yang mengikutinya dengan memberikan wejangan terakhir yang sering disebut orang Uga Wangsit Siliwangi. Masyarakat Sunda banyak yang meyakini bahwa Siliwangi tidak meninggal, melainkan moksa dan menjelma menjadi seekor harimau gaib. Entah benar atau tidak kepercayaan itu, tetapi berdasarkan penafsiran pada prasasti batu tulis, para ahli menyimpulkan bahwa Siliwangi wafat tahun 1521 dalam usia 120 tahun. Siliwangi mampu menyatukan seluruh tanah Pasundan dalam satu pemerintahannya, bukan dengan agresi militer, tetapi dengan ikatan kekerabatan melalui pertalian perkawinan. Dengan cara itu, Siliwangi mampu membangun sebuah kerajaan besar dan kuat. Tetapi kehancuran kerajaannya pun muncul ketika keturunannya saling berperang untuk memperebutkan dominasi. Kita akan melanjutkan kisah tentang keruntuhan Pakuan Pajajaran pada kesempatan lain, yaitu perang antara Surawisesa melawan Sarif Hidayatullah. Pemirsa, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan maupun kekeliruan. Tuangkan unek-unek Anda pada kolom komentar. Salam sejarah, salam budaya, wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Tuhan memberkati.